Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat-nikmat yang sangat-sangat kita syukur, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menjalankan syariat-syariatnya. Baik, marilah kita membuka kajian ngopi pagi ini dengan sama-sama membaca doa agar supaya kajian pada pagi hari ini diliputi keberkahan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, mari kita lanjutkan kembali dengan sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Aulia Rahman, salah seorang santri beasiswa dari Pondok Entrepreneur Usman yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Brawijaya. Kepada saudara Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in
كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas bacaan Al-Quran dari saudara Aulia Rahman. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat menambah keimanan kita serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita memasuki acara inti, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi untuk para audiens semua agar supaya bisa menyiapkan alat tulis maupun bisa mendengarkan dengan seksama penyampaian dari Abi Ridwan pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai. Kepada Abi Ridwan kami persilahkan. Terima kasih Mas Ade. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah. Alhamdulillah hari ini kita live dari kota Pontianak. Insyaallah. Jadi kalau kemarin dari Jogja, ini sudah di Pontianak hari ini. Sahabat sekalian, di pagi hari ini kita lanjutkan kegiatan kita di ngopi pagi, ya. Kalau bulan kemarin kita berfokus pada family leadership, ya. Nah, September ini kita akan lanjutkan, ya, materi-materi kita, dan seperti yang kita bahas kemarin, kita akan membahas tema lebih berhubungan dengan entrepreneurship, ya. Nah, hari ini bagi teman-teman semua kita akan lebih banyak fokus dengan tanya jawab, ya. Jadi bagi sahabat sekalian yang ada pertanyaan, ada yang ingin dibahas hari ini, boleh nanti di kolom chat. Baik. Tema kita adalah apa hari ini? Tema kita adalah rizki. Ya. Tema kita berbicara tentang keajaiban rizki. Ya. Nah, insyaallah kadang kita suka salah dalam konteks melihat perspektif tentang rizki. Izin sebentar ya, Abi mau menyiapkan device-nya dulu. Ya, Recording in progress. tolong dibantu teman-teman. Sharing screen-nya kelihatan nggak ya?
Oh, nggak bisa. Ini minta tolong host untuk dibuat yang iPad-nya dijadiin co-host ya, biar bisa share screen. Oke, mohon maaf. Berarti kalau gitu kita lanjutkan saja dulu. Sahabat sekalian, jadi kita akan berbicara tentang keajaiban rizki. Nah, banyak dari kita ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis gitu. Nah, maka menjadi aspek atau menjadi hal yang kita kejar atau menjadi sesuatu yang kita cari adalah tentang materi ya. Nah, perihal tentang materi ini, kenapa kita bahas hari ini? Di dalam dunia entrepreneurship, mayoritas memang yang dicari adalah secara umum, masyarakat di luaran adalah berbicara bekerja, berbicara berbisnis adalah mencari uang atau mencari materi. Nah, tapi banyak yang kadang-kadang kita tidak menyadari ya, bahwa sesungguhnya ya, ada sebuah konsep yang memang digerakkan kalau kita mungkin lahir di Indonesia dari dahulu sekali secara ideologi. Salah satu yang mungkin kalau kita harus pahami ada beberapa ideologi atau ada beberapa paham yang memang secara tidak langsung itu secara apa namanya global itu ditanamkan ke dalam masyarakat. Satu, kalau kita melihat ada apa namanya teori ekonomi itu kalau kita melihat adalah kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebuah konsep ekonomi di mana orang akan melihat, mengukur, melihat orang yang sukses itu diukur atas dasar kapital. Kapital itu artinya adalah kepemilikan modal. Sehingga orang kaya, orang sukses adalah orang yang punya banyak modal, punya banyak aset, orang yang dia punya banyak kekayaan gitu. Sehingga lahirlah masyarakat kapitalis. Nah, masyarakat kapitalis dalam dunia kapitalis, barang siapa yang dia memiliki uang paling banyak, itu akan orang paling berkuasa, dia yang bisa menggerakkan segalanya. Kenapa? Karena ada pemodalnya. Di dalam konteksnya, apa namanya, kehidupan sehari-hari, yang dilihat paling berkuasa adalah pemodal. Kalau kita ngelihat dalam konteks di pasar, yang paling kuat adalah pemodal. Kita ngelihat nanti bahkan dalam konteks sampai beribadah pun, bisa jadi di tempat-tempat tertentu yang dilihat adalah pemodalnya. Bahkan bernegara pun bisa jadi ada pemodal-pemodalnya. Nah, inilah namanya teori konsep ekonomi yang tadi, kapitalisme. Yang kedua, ada teori yang juga dikembangkan, kalau tadi ini adalah banyak di barat, di banyak juga ya, ada konsep yang banyak diusung itu adalah sosialisme. Nah, di mana dalam teori sosialis yang banyak juga dianut oleh orang-orang komunis adalah konsepnya adalah segala kekayaan itu adalah miliknya masyarakat. Nah, kira-kira begitu secara konsep ya ini bicaranya. Jadi artinya tidak lagi dilihat oleh ini, tapi siapa yang mengendalikan sebuah negara atau misalnya kalau kayak dulu mungkin ya kita ngelihat bahwa kepentingan itu sebanyak-banyak. Ini konsepnya bagus sebenarnya ya. Nah, di dalam konsep ini kalau kita melihat ada hal-hal yang mungkin sedikit berbeda. Nah, sekarang dalam Islam seperti apa? Nah, di dalam Islam ini Masya Allah, sebenarnya kalau dilihat ada yang konsepnya tadi terlalu melihat materi, sehingga muncullah masyarakat-masyarakat yang materialistik, mengukur orang, diukur suksesnya berdasarkan dengan materi. Lalu ada juga orang-orang yang tidak mengukur secara materi, tapi karena pemerataan gitu. Tapi membuat negaranya banyak tidak berkembang, kira-kira begitu. Karena apa? Karena ya sudah semuanya sudah apa namanya dibagi rata, tidak ada proses untuk apa namanya berjuang, itu contoh kalau konsepnya. Nah, maka Islam ini masalah luar biasa di mana sebenarnya secara materi kita memang mengikhtiarkan, makanya Allah menyampaikan kepada kita ya, kejarlah akhirat kita tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Nah, artinya Allah mengharapkan kita berikhtiar di dunia ini, ada ikhtiar kita, jangan lupakan kita punya bagian, tapi ingat ya, jangan dibalik. Jangan kita hanya kejar dunia, tapi hanya menyisakan sedikit untuk akhirat. Kata-katanya jelas, kejar akhirat kita. Berarti artinya apa? Prioritaskan akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Artinya jangan lupakan dunia itu kita punya sedikit bagian di dunia ini yang untuk kita nikmati. Tapi ibaratnya orang gimana ya saya menggambarkannya. Oh, kita ke sawah, kita sedang menanam padi, yang padi ini akan kita masukkan lumbung. Jadi kita mengolah tanahnya, kita menanam padinya, kita memupuk, kita nyemprot, kita kawal sampai panen dan nanti akan kita bawa ke lumbung. Tapi ibaratnya gini, tapi jangan lupa kamu juga makan. Kalau nggak makan nanti sakit. Nah, kira-kira begitu.
Nah, sama yang dimakan apa? Hasil dari panen tadi, padi. Tapi ambillah sebagian. Nah, sebagian itu artinya ya ibarat kita menanam tadi, ya ambillah secukupnya untuk kita makan dari beras-beras yang sudah kita panen tadi. Tapi ya sebagian besar di antaranya simpanlah di lumbung. Nah, ini dalam konteks cara berpikirnya bahwa ya di dunia itu kita menanam padinya. Di dunia itu kita menanam padinya, kita merawatnya, kita semuanya. Untuk apa? Kita tahu bekal tadi itu lumbungnya. Tetapi jangan lupa, kalau kamu nggak makan, nggak akan selesai itu tanaman. Maka apa? Makanlah, ambillah sebagian daripada yang kita tanam tadi, ya bagian rezeki kita di dunia. Nah, maka secara konseptual adalah fokus kita adalah kepada akhiratnya, fokus kepada bagaimana kita didesain sama Allah. Nah, materinya apa? Perkara yang tadi kita cari, bedanya kalau tadi dalam konteks materi kapitalisme, yang dilihat adalah materinya, apa yang dimiliki dan apa yang ditampakkan di dunia. Nah, memang betul secara materi, ya Allah ya sudah mengatur ya dalam arti orang-orang yang tidak beriman sekalipun bisa memiliki materi yang banyak sesuai dengan ikhtiarnya. Karena apa? Karena jatah mereka diberikan semua di dunia. Nah, dalam konteks untuk orang-orang yang tadi ya tidak beriman kepada Allah. Tapi dalam konteks kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, rizki kita sudah ditentukan. Nah, ini yang menarik. Kita punya rizki, yang rizki kita sudah ditentukan. Yang belum ditentukan sama Allah adalah akhirat kita. Nah, maka kalau di dunia ini adalah kita tadi punya materi, punya apa segala macam menjadi orientasi semata, sebenarnya apa yang kita kejar itu sudah Allah tentukan. Cuman memang harus diikhtiarkan. Tapi setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan, rizki itu tidak harus selalu berbentuk materi. Nah, ini yang harus kita geser. Nah, jadi yang harus kita geser apa? Dari konsep materialistik tadi menjadi bahwa konsep rizki. Nah, konsep materialistik dan rizki ini berbeda sekali. Kalau dalam konteks materialistik hanya mengukur semuanya dalam bentuk apa? Tadi, kapital, kekayaan, materi. Tapi dalam konsep rizki, nah yang dimaksud dengan rizki sudah tentukan, itu bukan hanya semata-mata materi. Tapi apa saja rizki itu? Banyak sekali dimensinya. Ya, sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang bisa kita apa namanya ambil manfaatnya, ya. Walaupun kadang rizki tidak harus kita miliki. Nah, ini contoh, maksudnya tidak harus kita miliki itu tidak harus punya kita. Contoh misalnya, oh saya sedang di Pontianak hari ini gitu ya. Oh, Insya Allah di Pontianak. Ternyata saya nggak bawa kendaraan, nggak bawa mobil, nggak bawa apa gitu di sini. Tapi selama di sini ada yang jemput, ada yang mengantar, pakai mobil juga yang baik gitu. Nah, berarti saya punya rizki apa? Rizki saya di sini, oh saya jalan ke satu tempat ke tempat lain adalah menggunakan mobil yang memang Allah ternyata datangkan orang-orang yang baik. Nah, maka saya punya rizki. Walaupun mobil itu bukan punya saya, itu contoh sederhananya. Ya. Nah, tapi saya punya mobil misalnya. Mobil saya ada di Jogja. Di sana nggak saya pakai. Yang pakai justru malah tim saya. Maka walaupun saya punya, tapi belum bisa saya manfaatkan, belum bisa saya nikmatin. Maka bisa jadi itu malah jadi rezekinya tim saya yang ada di Yogyakarta. Itu contoh sederhananya. Nah, maka dimensi rezeki itu berbeda dan sangat luas. Nah, bahkan termasuk apa rezeki itu? Termasuk kayak tadi kesehatan kita, bisa ketemunya kita silaturahim seperti ini. Dan banyak sekali sebenarnya ya rezeki itu termasuk teman yang baik, termasuk ilmu, guru, sahabat, keluarga, pasangan, anak. Dimensinya cukup luas sekali. Nah, maka ayo kita perluas dari yang tadinya kita hanya perspektif berbicaranya adalah materi, ya kita naikkan dalam skala yang lebih besar. Maka kenapa ya yang Allah sudah takdirkan kepada kita, Allah atur itu adalah salah satunya adalah rezeki kita, jodoh kita, maut kita, gitu, usia kita di sini. Tapi yang tidak Allah atur adalah apa? Akhirat kita. Kita nanti mau berlabuh di mana di akhirat? Apakah di surga atau di neraka? Nah, ini yang jelas harus kita perjuangkan. Nah, maka jadikanlah rizki ini sebagai apa? Sebagai wasilah kita untuk berbuat kebaikan, untuk menabung nah, di negeri akhirat nanti. Nah, sahabatku sekalian, berbicara tentang rizki yang hari ini kita akan kita bahas adalah ada 3 jenis rizki ya. Bukan ada 3 jenis, ada 3 cara yang banyak kita lakukan atau banyak orang lakukan dalam cara mendapatkan atau mencari rezeki. Ya. Ada istilah yang pertama adalah mencari. Nah, yang pertama tadi istilahnya apa? Mencari. Ya, ini level 1. Mencari itu artinya banyak orang kadang berpikir gini, aduh, saya mau kerja, saya mau berbisnis dalam rangka apa? Mencari rezeki. Nah, dalam konteks mencari, maka kita bahas dari terminologinya dulu. Kenapa? Karena kata yang muncul. Oke, halo.
cek. Oke. Kata yang muncul itu akan menjadi apa? Kata yang muncul itu akan menjadi sebuah mindset dan menjadikan sebuah metodologi kita. Jadi artinya apa? Kata yang kita ucapkan itu adalah bentuk dari kesadaran dan bentuk dari pemikiran kita. Contoh, ketika kita bicara, oh saya mau cari, maka apa? Secara tidak langsung pola berpikir kita mencari itu berarti belum kita miliki. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi misalnya, oh saya mau mencari, berarti saya belum punya. Nah, kalau kita konteksnya mencari, berarti kita belum punya, maka sebenarnya secara keimanan dan keyakinan, maka tadi, kita berarti tidak mengimani atau tidak meyakini bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan. Padahal ya jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam rahim orang tua kita, jauh sebelumnya bahwa kita sudah ditetapkan sama Allah berapa banyak rezeki kita. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Artinya apa? Berarti kita sudah punya. Nah, pertanyaannya apa kita benar-benar iman atau yakin gitu. Nah, kenapa? Karena kalau definisinya misalnya tadi adalah mencari misalnya, ada namanya Mas Jen misalnya. Mas Jen sedang mencari jodoh. Nah, berarti artinya apa? Mas Jen berarti dia belum punya istri gitu ya. Sedang mencari istri. Nah, itu definisinya Mas Jen mencari istri. Berarti Mas Jen belum punya istri, ya gitu. Tapi berbeda ceritanya. Ini saya Mas Mujahid di belakang ini ada Mas Mujahid. Mas Mujahid mau menjemput istri, menjemput Mbak Reda misalnya. Maka orang yang ketika muncul kata-katanya menjemput gitu ya, maka definisinya dia sudah memiliki. Nah, maka sahabat sekalian, yuk kita mulai dulu dengan afirmasi hanya dengan sekadar kesadaran kita bahwa oh rizki itu sudah ada bukan untuk kita cari, tapi untuk apa kita jemput. Nah, maka dari kata saja itu akan membentuk pola berpikir kita. Inilah yang bisa kita nanti perbaiki. Nah, maka apa yang kita lakukan teman-teman sahabatku sekalian? Yang pertama tadi apa yang kita lakukan? Pertama tadi kita bisa menggunakan paradigma atau perspektif berpikir naik kelas dari mencari menjadi menjemput. Nah, orang mencari, saya bahas dulu yang pertama, mencari itu apa? Mencari itu biasanya dengan kerja keras. Nah, jadi definisinya tadi mencari ikhtiarnya adalah biasanya dengan kerja keras. Nah, ketika kita misalnya tadi ngelihat banyak orang-orang di masyarakat kita yang misalnya melakukan ikhtiar, berangkat pagi, pulang sore, dan semuanya dengan kerja keras, oke, itu dalam konteksnya apa? Berarti mereka sedang banyak yang berpikir metodologi cara berpikirnya adalah mencari, ya. Nah, biasanya mencari dengan kerja keras pun dapatnya belum tentu sesuai yang diharapkan, belum tentu sesuai yang kita inginkan. Ini stepping pertama atau cara berpikir logik yang pertamanya. Nah, jadi ikhtiarnya adalah kerja keras. Kerja keras tapi juga belum tentu dapat sesuai yang kita inginkan. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Ada yang kedua adalah orang yang tadi menjemput. Nah, mereka yang menjemput, bagaimana cara menjemput rizki? Menjemput rizki itu dengan ilmu. Menjemput rizki dengan ilmu. Kenapa? Karena mereka yang berilmu, insya Allah diangkat, dinaikkan derajatnya sama Allah. Nah, dalam konteks ini, kalau kita berbicara tadi kita dengan ilmu, misalnya gini, saya mau jemput Umi gitu ya, menjemput istri ya. Jemput di mana? Stasiun misalnya atau di bandara misalnya gitu. Oke, janjian misalnya kan dari Pontianak hari ini misalnya kita mau ketemu di Juanda misalnya. Janjian ya, jam berapa? Janjian nanti misalnya jam 4 gitu ya atau jam 7 deh misalnya jam 7. Ternyata jam 7 pagi Umi udah nyampe di Juanda gitu ya. Nah, terus Umi telepon, Abi, Umi udah di bandara nih gitu misalnya ya, udah di Juanda gitu. Terus misalnya Abi bilang, "Loh, Umi jemputnya bukan jam 7 pagi, tapi jemputnya itu adalah jam 7 malam," misalnya gitu. Nah, dalam konteks ilmu beda. Ini contoh sederhananya. Memahami waktu saja itu adalah ilmu. Memahami waktu, ya. Oh, jam 7 malam ternyata bukan jam 7 pagi. Akhirnya sama Umi apa? Umi balik dulu, terus nanti akhirnya apa? Berangkat lagi jam 7 malam. Jam 7 malam, Abi udah landing, ditanya lagi di telepon, Abi udah landing belum? Alhamdulillah udah, gitu. Udah landing, udah datang, gitu. Umi di mana? Di depan pintu. Pas Abi sampai depan pintu dicari kok nggak ada di gerbang kedatangan. Mana ini orangnya, gitu ya. Telepon-teleponan pas dikirim ternyata apa? Juanda itu ada terminal 1, ada terminal 2. Ternyata Abi landing terminal 2, Umi jemput terminal 1. Ketemu nggak? Nggak ketemu juga. Berarti ada apa? Selain waktu, ada tempatnya. Nah, jadi kadang-kadang kenapa kita butuh ilmu, kenapa kita nyari aja kadang nggak bisa, itu karena apa? Karena ada ilmunya. Kapan waktu yang tepat, di mana waktu tempat yang tepat gitu ya. Nah, giliran sudah dijemput, pindahlah akhirnya dari terminal 1 ke terminal 2. Sampai terminal 2, nah, pas datang misalnya, Abi bawa barang banyak.
ya bawa barang tuh koper 1, koper 2, koper 3. Ternyata Umi jemputnya pakai mobil yang mobilnya kecil dan ternyata bareng sama anak-anak misalnya dan nggak mungkin ada tempat gitu di situ. Akhirnya apa? Aduh Mi kalau pakai mobil ini nggak bisa ya sudahlah Abi naik taksi aja. Nah, kira-kira gitu. Berarti ada apa? Ada kendaraannya. Udah ketemu, udah waktunya tepat, tempatnya tepat, kendaraannya nggak memungkinkan pun hasilnya tidak optimal. Nah itu contoh sederhana. Nah maka apa dalam konteks kita menjemput, itu pun kita harus ada ilmunya. Apa ilmunya tadi? Minimal, perspektifnya tadi ada 3. Kita harus tahu waktunya, kita harus tahu tempatnya, kita harus tahu juga kendaraannya. Nah maksudnya apa? Waktu. Allah sudah takdirkan sebenarnya ada waktu di mana kita harus keluar untuk apa? Mencari nafkah dan ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita diminta untuk ayo kembali jadikan malammu sebagai ya tempat untuk kita bisa beristirahat dan seterusnya ya. Lalu ada apa? Ada juga tadi tempatnya di mana tempat-tempat kita juga harus ya berikhtiar gitu ya. Kita bagi kita ngelihat fitrah kita dan seterusnya dan terakhir ada kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya apa kita tadi dengan bekerja sebagai profesional, karyawan, ataukah kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Nah, ini kontekstual berikutnya. Nah, ini ada 2 berarti ya. Yang pertama tadi kerja keras dengan otot, tenaga, belum tentu dapat sesuai dengan harapan. Yang kedua adalah bekerja cerdas dengan ilmu. Nah, bekerja cerdas dengan ilmu itu ikhtiar kita menjemput rezeki. Nah, maka hari ini harus kita rubah. Ya, conversation kita adalah bukan lagi kita sedang mau mencari, tapi kita dalam rangka kita sedang mau jemput. Dan ada yang ketiga. Nah, kira-kira yang ketiga ini adalah rizki yang diantar. Insya Allah. Jadi teman-teman yang hadir hari ini, Insya Allah, semoga dirahmati Allah. Maunya yang mana nih? Yang dicari belum tentu dapat, yang dijemput Insya Allah dapat, atau yang mau diantar sudah pasti sampai. Nah, kira-kira mau yang mana? 1, 2, atau 3? Cek di kolom chat. Pengen tahu juga teman-teman ya. Oke, semuanya pengennya adalah yang 3, Rizky diantar, Rizky diantar, Rizky diantar. Oh, pengennya Masya Allah ya, 2 dan 3 ya, dijemput dan diantar. Masya Allah. Semoga Allah takdirkan pada kita semua, beri kemudahan pada kita semua ya, rizkinya diantar ya. Termasuk jodoh diantar juga nggak Mas Jen? Oke, rizki yang diantar. Nah, bagaimana caranya agar kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah rizki yang diantar? Rizki yang diantar adalah konteksnya. Nah, Allah sudah mentakdirkan. Ada namanya kerja keras, ada yang namanya kerja cerdas, tapi ada orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung ini, Masya Allah, rezekinya sama Allah diantar. Maka jadilah orang-orang beruntung agar apa? Agar rezekinya diantar sama Allah kepada kita. Dan kalau rezeki diantar, Masya Allah, Allah itu selalu tahu. Rezeki itu selalu tahu di mana alamat tuannya, di mana kita berada. Mau kita di dalam ibaratnya gua sekalipun ya, kalau itu rezeki kita diantar sama Allah gitu. Malaikat itu tahu di mana kita ya. Kita mungkin nggak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki tahu di mana kita. Nah, maka untuk menjadi orang-orang yang beruntung ini bagaimana? Maka milikilah keimanan dan ketakwaan. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, Allah akan antarkan rezekinya. Bahkan di level tertentu rezeki itu bisa diantar tanpa hijab. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau kita ngelihat di Quran ya, di mana ketika Maryam satu ketika dia sedang ada di dalam mihrab, lalu pamannya Zakaria bertanya, makanan dari mana ini? Karena tidak pernah tahu makanan itu dari mana, belum pernah melihat sebelumnya. Lalu Maria menjawab bahwa makanan itu diantar dari surga, gitu ya, bahkan tanpa mihrab. Kalau Allah menginginkan, maka itu bisa terjadi, gitu. Nah, maka sahabatku sekalian, ada yang ketiga. Nah, maka apa yang kita lakukan? Maka mengimani, ya, bertakwa dan taat kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang rizkinya sama Allah diantar. Nah, kenapa Al-Quran menyampaikan barang siapa yang bersyukur, maka orang-orang bersyukur akan ditambah lagi rizkinya. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan didatangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 5 kita bisa ngelihat orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah datangkan ya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Datang dari jalan yang tidak disangka-sangka itu kan keberuntungan ya. Nah, maka kalau kita ngelihat contoh ketika Bunda Siti Hajar lah di Safa Marwah kerja keras, dia ngelihat Fata Morgana airnya nggak ada.
Tapi ternyata apa? Ternyata Ismail hanya dari kakinya menghentakkan, terus muncul airnya di sana. Nah, kita nggak pernah tahu Allah mau taruh, mau antar dari mana, kan tidak disangka-sangka. Nah, maka insya Allah kalau kita menjadi orang yang taat, orang yang yakin kepada Allah, pada rezeki yang Allah sudah berikan, insya Allah rezekinya pun akan diantarkan, datang ke kita. Pas lagi pengen ngebayangin, oh enak banget ya, kayaknya sarapan pakai ayam, apa namanya, bakar gitu ya, nasi uduk, kira-kira udah ngebayangin gitu. Tahu-tahu ada yang nganterin gitu ya. Makan siang misalnya gitu. Itu kan contoh-contoh rizki ya. Wah, kayaknya asik nih bisa makan bareng-bareng sama temen ya, nyoto kayaknya enak. Tahu-tahu nanti ada yang nganterin rizki yang diantar. Nah, dan bukan hanya tentang makanan, bukan hanya tentang materi. Rizki yang diantar termasuk ilmu yang kita ngebayangin, aduh kita lagi ada masalah, pengen tahu. Tahu-tahu ada yang menyampaikan gitu. Nah, maka inilah yang namanya rizki yang diantar. Dan sahabatku sekalian, rizki yang diantar bukan hanya menggunakan otak atau menggunakan pikiran, tapi rizki yang diantar itu menggunakan iman, keyakinan dalam diri kita. Nah, maka apakah kita sudah pernah mendapatkan rizki yang diantar? Sesungguhnya setiap dari kita, insya Allah sudah pernah merasakannya. Tinggal pertanyaannya, apa kita mengimaninya? Kapan kita menyampaikan rezeki yang diantar? Nah, kalau kita menyadari dengan betul bahwa setiap dari kita paling tidak sampai usia balik ya, 10 tahun sampai 15 tahun sama Allah rezekinya diantar. Kita nggak kerja antara 0 sampai dengan 50 waktu bayi sampai kita kecil kita nggak kerja. Kita nggak berbisnis, kita nggak punya penghasilan, kita nggak punya uang saat itu. Tapi sama Allah semua kebutuhan kita Allah penuhi. Allah antar langsung rezeki. Maka jangan pernah khawatir dengan rezeki. Ya, jangan khawatir dengan rezeki. Maka yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya dengan apa yang kita dapatkan, tapi bersyukurlah dengan masa lalu. Artinya apa? Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadirkan kehidupan yang indah di masa lalu, rezeki yang berlimpah di masa lalu. Selalu kita syukuri. Pasti sudah lewat. Bersyukur tentang hari ini. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini apapun yang sudah Allah hadirkan kita syukuri. Dan bersyukur tentang apa yang belum terjadi. Jadi kalau kita doa, salah satu doanya mungkin bisa kita rubah dengan apa? Dengan sesuatu yang belum kita terima itu kita ganti. Contoh misalnya, ya Allah, berikanlah aku misalnya apa? Misalnya penghasilan yang layak, ya Allah, berilah aku mobil yang baru gitu. Nah, ketika kita menggunakan kata spelling tadi, kata-kata, oh aku pengen mobil yang baru, maka apa? Maka seolah-olah itu kita belum punya. Jadi berdoanya kita belum dengan kesyukuran, tapi kita bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang akan kau berikan ya Allah. Terima kasih ya Allah atas keberkahan rezeki yang berlimpah ya untuk keluarga kami yang akan kau berikan ya Allah. Jadi walaupun itu belum terjadi, tapi kita sudah mengimani. Ya. Nah, maka mengimani sesuatu yang mungkin belum Allah hadirkan kepada kita, kebaikan-kebaikan, itu namanya bersyukur dengan apa yang belum terjadi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Bersyukurlah dengan masa lalu, bersyukurlah dengan hari ini, bersyukurlah dengan apa yang akan terjadi nanti. Maka insya Allah, semoga kita semua tergolong orang-orang beruntung, yang orang-orang rizkinya Allah antar. Nah, insya Allah itu dulu pengantar kita di pagi hari ini. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Tode. Silakan, Ustaz Tode, dilanjutkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, siapkan pertanyaan apa yang sudah teman-teman mau tanyakan, silahkan diketik di kolom chat. Insya Allah setelah nanti disampaikan satu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Abi Ridwan. Berikut sedikit laporan terkait kegiatan Usman untuk pekan ini. Ya no banyu Kegiatan anget sik iku ae. PPA yang ada di Usman Lampung. Berikut laporan
keuangan terkait Baitul Mal Utsman bin Affan. Sebentar. Yang dimana pada pekan ini, alhamdulillah di bulan September total pemasukan, mohon maaf sebelumnya di pekan terakhir dari bulan Agustus donasi yang masuk yaitu 4.302.000 dan pada penyaluran di awal bulan September ini yaitu saldo akhir Agustus minggu keempat yaitu 1.043.658. Total penyaluran donasi September minggu pertama yaitu untuk Jumat berbagi, kemudian untuk kegiatan Utsman dan juga personal pondok dan juga Jumat Aqobah dan Jumat berbagi sebesar Rp4.072.363. Kemudian sisa dana September minggu pertama yaitu Rp1.273.295. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para jamaah baik yang ada di Utsman maupun dari jamaah donatur dari luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap harta yang dikeluarkan untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semoga harta yang disedekahkan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para audiens agar supaya bisa menanyakan, dan di sini sudah ada 3 pertanyaan. Apakah sudah bisa dibacakan, Abi? Masih di mute. Oke. Izin bertanya, Abi. Dalam mencari, menjemput, ikhtiar, berperan dalam memperoleh rezeki, apakah ada masa pensiun? Atau kita harus terus berusaha sesuai kemampuan sebagai ibadah hingga akhir hayat? Masih di mute. Izin Abi masih di mute. Apakah ada kata pensiun kira-kira? Dalam konteks rizki, Allah tidak akan berhenti atau akan tetap menunaikan rizkinya sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena ketika kita meninggal itu rizki dunia kita selesai. Ya, jadi kita tidak akan meninggal sampai seluruh rizki itu Allah tunaikan. Jadi masya Allah ya. Ketika Allah membuat perjanjian dengan kita, kita dikasih rizki, anggaplah nilainya 1 gunung gitu ya, kira-kira itu. Maka semua rizki itu Allah akan tunaikan dari kita lahir sampai dengan akhir hayat, dan kita tidak akan meninggal sebelum seluruh rizki itu ditunaikan. Nah maka sahabatku sekalian, nggak ada kata pensiun dalam konteks kita mencari rezeki. Termasuk apa? Maka contoh sederhananya, kalau kita berbicara rezeki, salah satunya adalah ilmu. Sampai ada ya ulama-ulama yang kita menyampaikan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Artinya kita akan terus belajar mencari dalam bentuk rezeki banyak sekali. Ya, kebahagiaan di masa tua pun itu adalah rezeki. Kebahagiaan di akhir hayat kita pun itu adalah rezeki yang harus terus kita ikhtiarkan. Maka dalam konteks rezeki tidak ada kata pensiun. Terus berjuang, terus berusaha. Mungkin dulu kita masih muda, masih banyak menggunakan cara tadi, kerja keras. Ya, tambah dewasa, mulailah kerja cerdas, tambah ke sini semakin sadar, ayo mulailah kita bekerja ikhlas, kerja beruntung. Insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengistiqomahi bahwa rezeki itu memang sudah diatur Allah? Kadang kalau sedang ditimpa masalah atau ujian, kadang suka down juga dalam menghadapinya. Insyaallah. Ketika kita sedang ditimpa ujian, itu juga rizki yang Allah berikan dalam bentuk ujian. Kenapa? Agar ayat-ayat yang Allah munculkan dalam Quran itu bisa hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merasakan ayat Quran itu hadir dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah
diberikan kondisi sama Allah bermasalah dan berujian. Contoh, ya, Ali Imran 134, ya, kita disampaikan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Kita diminta tuh bersegera. Nah, dan surga-surga itu disiapkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita diminta bersegera menuju surga yang disediakan pada orang-orang bertakwa. Siapa ciri-ciri orang bertakwa itu? Coba nanti dicek di Ali Imran surat ketiga ayat 134 sampai 136. Salah satunya adalah orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, contoh. Kalau hidup kita lapang terus, kita nggak pernah sempit, maka ayat ini nggak akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita akan menjadi orang yang tadi tetap bisa berinfak saat lapang atau saat sempit kalau nggak pernah merasakan kesempitan? Jadi episode-episode kehidupan kita itu adalah episode-episode tadabbur dari Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah akhlak, ya. Quran itu adalah teladan, Quran itu adalah pedoman dari kehidupan kita yang sehingga Allah akan perjalankan, ya, kehidupan kita dalam episode-episode Quran agar apa? Agar Quran itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Maka ketika dalam keadaan tadi tertimpa dengan masalah, dengan ujian, maka tadaburi. Ya, kalau kita mungkin nggak bisa mentafsirkan, maka tadaburi ayat-ayat di Al-Quran yang berhubungan dengan ujian, ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan masalah, ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan kesempitan rezeki. Apa yang harus kita lihat di situ? Maka sahabatku sekalian, bahkan even kita sedang ditimpa musibah dan masalah pun tetap kita harus syukuri. Masya Allah, ternyata Allah hadir dalam kehidupan kita, ya, dalam bentuk apa? Allah mungkin hadirkan kita dalam sebuah episode masalah untuk apa? Agar kita bisa menyaksikan, menjalani Quran itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, maka apa? Allah menyampaikan bersedekahlah di saat lapang maupun di saat sempit. Oh, sekarang aku lagi sempit. Berarti kalau seandainya nggak bisa bersyukur dan kita nggak bisa berinfak di saat sempit, berarti ayat Quran ini tidak hidup. Maka apa yang kita lakukan? Ya, coba kita hidupkan dalam konteks ini, kita menghidupkan bagaimana di saat sempit pun kita masih bisa berinfak. Itu contoh sederhana. Ya, maka bahkan dalam kondisi kita sedang ditimpa dengan masalah sekalipun, ya, itu adalah rezeki buat kita juga, ya. Insya Allah itu yang harus kita imani. Nah, maka insya Allah kalau kita terus mengimani dengan kondisi seperti itu, maka kita akan tetap bisa bahagia dalam kondisi naik, kondisi turun, kita jalani kehidupan, dan kita tahu semua sudah ada yang mengatur, ya. Tapi jangan pernah berhenti dengan akhirnya menjadikan dalih, udahlah kan semua sudah diatur, jadi saya tidak perlu ikhtiar. Nah, Allah selalu menyampaikan kita harus tetap berikhtiar, menjemput juga. Bukan berarti kita, karena sudah diatur, akhirnya kita jadi tidak bersemangat. Bukan. Karena justru sudah diatur dan ditetapkan, maka kita harusnya semakin semangat. Kenapa? Setiap ikhtiar kita, insya Allah ada hasilnya. Kalau belum menghasilkan dalam bentuk materi, maka Allah akan pasti berikan dalam bentuk yang lainnya. Nah, itulah indahnya. Ya. Paling tidak, kenapa? Karena yang diukur adalah prosesnya. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Silakan. Baik, pertanyaan ketiga. Izin bertanya, Abi, apakah rezeki yang banyak selalu merupakan tanda ridha Allah atau bisa jadi merupakan ujian? Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Oke. Apakah rezeki yang banyak selalu merupakan tanda ridha Allah atau bisa jadi merupakan ujian? Ujian itu ada 4. Ya, kalau misalnya Abi pernah menyampaikan, ya, ada 4 bentuk ujian yang semuanya itu karena ulah kita sendiri sebenarnya, ya. Ada orang-orang yang sama Allah diberikan, kita sudah ngerasa baik, ternyata sama Allah dikasihnya. Maksudnya ada orang yang buruk dikasih buruk, ya. Buruk dikasih buruk itu namanya diazab. Kita berbuat misalnya maksiat, kita misalnya membuat zina, kita berbuat meninggalkan sholat, lalai, zolim pada orang lain, terus sama Allah diazab. Set. Ya, tahu-tahu bangkrut, bisnisnya digulung. Nah, itu ya artinya azab. Ada yang kedua, orangnya berbuat buruk, tapi kok kayaknya kehidupannya baik aja, ya, tetap aja dibukakan kemudahan dan lain-lain. Nah, maka apa? Ini istijrah. Orang-orang yang sama Allah ya sudah dibiarkan gitu. Ya, kenapa? Karena dikasih mungkin teguran nggak bisa, dibiarkan sama Allah. Tapi suatu saat Allah akan cabut itu semua kenikmatan gitu, ya. Dan di akhirat kelak perhitungannya pasti akan nyata. Namanya apa? Orang berbuat buruk tapi masih dikasih seolah-olah baik. Ditunda, ya. Oke, kenapa ini, Mas Ode? Apa tulisin Hamzah? Oke. Ya. Nanti untuk host tolong di training lagi, Mas Ode, jadi biar bisa di ini kan, ya. Lanjut. Berikutnya adalah tadi sampai mana kan? Lupa tadi. Azab Ada buruk ingat? dan buruk. Oke, orang yang dia buruk tapi dikasih seolah-olah baik, ditunda, itu namanya istijrah.
Ada yang ketiga apa? Yang ketiga ada orang-orang yang dia berbuat baik tapi seolah-olah belum mendapatkan kebaikan. Ya, jadi orang yang berbuat baik tapi masih ditunda kebaikannya. Jadi udah baik gitu, tapi kok hidupnya kayaknya masih gini-gini aja, nggak bertumbuh. Nah, namanya ini orang-orang yang diberi cobaan. Cobaan itu artinya apa? Sedang dicoba sama Allah, gitu ya. Sedang Allah coba, biasanya orang-orang baru hijrah, orang-orang yang baru mulai mendekat sama Allah. Nah, kadang-kadang sama Allah masih dikasih ujian, cobaan tadi. Cobaan apa? Oh, kayaknya kita udah baik banget gitu ya. Bahkan sekelas Nabi dan Rasul pun, Nabi Ayub pun ya, Masya Allah, yang tidak pernah berkhianat pada Allah, ibaratnya, itu masih dikasih cobaan dalam bentuk sakit, gitu ya. Dan beliau sabar, gitu. Nah, maka dalam konteks ini, ada yang baik, tapi masih dikasih cobaan. Dan yang ketiga, orang berbuat baik, dikasih kebaikan. Itu namanya nikmat. Ya. Allah kasih nikmat. Nikmat itu apa? Kita udah baik, dikasih kebaikan. Nah, maka ada 4 bentuk tadi. Mau itu azab, mau itu istijrat, mau itu cobaan, mau itu nikmat. 4 itu adalah bentuk ujian semua. Ada orang yang dikasih azab sadar. Ada orang yang dikasih istijrat, akhirnya sadar. Ada orang yang dikasih cobaan, akhirnya semakin mendekat. Ada orang yang dikasih nikmat, tapi gagal. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka setiap dari kita, ya kita harus memahami setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Memantaskan diri kita nanti untuk di akhirat menjadi penduduk surga. Nah, maka yuk kita terus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, bagaimana kita terus menjaga ya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita agar kita kelak bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Sallallahu alam. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Abi Ridwan bersedekah dengan niat menerima rezeki lebih besar lagi? Apakah ini nggak merusak niat? Ya, ini ada yang selainnya beberapa orang atau beberapa tokoh bahkan itu membuat matematika sedekah. Kalau kamu sedekah 1 dapat 10, karena Qur'annya bilang gitu. Sebenarnya pada dasarnya tidak salah juga sih. Artinya ketika kita dulu masih kecil, kita nggak mungkin belum terbiasa sholat, lalu atau belum terbiasa berpuasa. Orang tua kita bilang, ayo nak puasa, nanti kalau kamu puasa nanti dikasih baju. Kayak gitu kan. Nanti baju baru waktu Lebaran. Nah, ini proses pendidikan gitu. Jadi kadang pun Quran memahami level-level apa namanya niatan kita gitu. Nah, dalam konteks ini menurut saya kita harus sudah waktunya mengupgrade dari transaksional kepada Allah. Transaksional itu artinya apa? Ya kayak kita jual beli, gitu. Kalau aku sedekah aku minta kembali gitu ya. Tapi itu ya niatnya sedekah juga berbuat kebaikan gitu ya. Tapi ya ini adalah sebuah pilihan. Tapi kita harus mengupgrade. Mengupgrade apa? Bahwa sedekah kita jangan semata karena kita pengen dapat lebih banyak. Tapi sedekah kita itu adalah bukti kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa kita dengan sadar, ya, sadar memahami bahwa oh di dalam rizki yang Allah titipkan kepada saya itu bukan semuanya punya saya. Ada sebagian di antaranya punya orang lain yang Allah titipkan. Nah ini yang harus kita pahami, ya, bahwa orang-orang yang rizkinya diantar itu sebagian besar di antaranya adalah mereka orang-orang yang sadar betul bahwa mereka hanya menjadi tempat yang kadang-kadang di dalam rizkinya itu ditumpangkan rizkinya orang lain. Nah, ketika dia dengan sadar mengeluarkannya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, maka insya Allah kesadaran itulah yang akan terus membuat kita bertumbuh. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai tools atau strategi. Tapi ini adalah bentuk keimanan dan ketakwaan. Jadi ketika kita sedekah, ya lakukan, lupakan. Ya, lakukan, lupakan gitu. Ketika kita sudah berbagi, kita kasih, nggak perlu diungkit-ungkit lagi, udahlah, kasih aja, lupakan, kayak kira begitu. Lakukan, lupakan agar kita ikhlas gitu. Jangan diungkit-ungkit ya dalam konteks sedekah, dalam konteks berbagi. Masalah Allah memberikan, ya itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Saya kira begitu. Maka saran saya ya harus naikkan level. Ketika kita berbagi sedekah itu bukan dalam rangka mau dapatkan berapa balikannya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka bentuk kecintaan dan ketakwaan kita, menyadari betul, mengimani bahwa dalam diri kita ada yang bukan punya kita. Kira-kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam. Apakah dari semua rizki yang Allah berikan, pada akhirnya bagaimana sikap kita ketika menerima atau tidak menerima ketentuan yang Allah, ini mungkin kepotong Abi dari Pak Tato. Apakah pada akhirnya kemudian ini menjadi ujian bagi kita, bagaimana kita menyikapinya terkait menerima atau tidak dari ketentuan yang Allah berikan tersebut? Sikap kita tentu ya tidak ada lain pilihannya, harus ridho bila ridho. Orang-orang yang ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Nah, maka
mengimani takdir, ada qada dan qadar yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu bentuk keimanan. Nah, maka ketika Allah sudah hadirkan kepada kita, misalnya rizki, nah, maka sikap kita menerimanya, ya kita menerima ketentuan dengan penuh keridhaan. Dan insya Allah orang-orang yang menerima penuh dengan keridhaan segala rizki yang Allah hadirkan, contohnya rizki punya pasangan, rizki punya anak, seperti apapun itu, rizki punya lingkungan, rizki punya guru, rizki punya materi, apapun itu yang Allah hadirkan dalam kehidupan, Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ridho itu bukan berarti kita tidak berikhtiar dan tidak berusaha. Artinya ketika kita sudah ridho, ya alhamdulillah, ini yang sudah Allah hadirkan. Maka kalau kita ngerasa, oh mungkin rezeki kita lebih banyak Allah berikan dalam bentuk, Allah itu maha, Masya Allah, maha adil ya. Orang-orang, saya mengamati betul begini. Orang-orang yang secara materi mungkin tidak terlalu banyak gitu. Jadi saya juga punya keluarga yang tinggal di desa, Pak Toto mungkin juga tahu sendiri gitu. Saya tuh kadang berpikir, kok bisa ya adik saya hidup waktu zaman dulu banget, waktu masih baru awal-awal mau menikah gitu ya. Adik saya hidup hanya dengan ibaratnya uang honorer gitu. Ngajar sebagai guru honorer yang dibayar cuma 1 juta dan itu 3 bulan sekali gitu. Kadang saya nggak nyampe berpikirnya. Logika saya sebagai orang yang mungkin ya artinya dalam konteks lebih banyak menggunakan logika saat itu saya berpikir 300.000 berarti cuma sebulan. Kok bisa ya berumah tangga hanya dengan 300.000? Suami istri honor semua berarti 600.000. 600.000 punya anak gitu kan 2 gitu. Gimana caranya hidup dalam konteks itu? Tapi Allah selalu punya cara. Ternyata apa? Saya ngelihat qadar Allahnya gitu ya. Saya ngelihat anak-anaknya juga jarang sakit gitu. Terus sekolahnya dapat sekolah ibaratnya yang biayanya mungkin kalau dibandingkan dengan anak-anak saya mungkin jauh sekali biaya sekolahnya gitu. Jadi segala kalau kita berbicara tentang kecukupan atau bagaimana kita bisa memenuhi atau kecukupan, Allah sudah mengatur rezeki itu akan tetap cukup untuk membuat kita hidup dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan misalnya. Nah, mungkin kalau bicara keinginan, maka kadang akan muncul rasa komplain. Karena keinginan itu ada nafsu di dalamnya. Misalnya contoh, oh tapi aku pengennya rumah yang lebih besar, tapi aku pengen makanan yang lebih enak, tapi aku pengennya misalnya penghasilan yang lebih besar, aku pengennya apa. Nah, di dalam keinginan itu kadang-kadang yang membuat kita kufur nikmat. Tapi kalau untuk benar-benar bertahan hidup, saya akhirnya berpikir, iya juga ya. Oke, cukup, udah. Oke, lanjut ya. Nah, sehingga saya bersyukur satu titik akhirnya merasa, oh ternyata ketika saya dalam kehidupan ngelihat orang-orang yang mungkin rizki secara materi tidak banyak, Allah kasih rizki dalam bentuk lain. Apa? Kesehatan. Allah rizki dalam bentuk lain apa? Oh, kebutuhan hidupnya yang mungkin tidak terlalu besar. Misalnya contoh kayak sekolah, apa segala macam yang tidak butuhkan dana yang terlalu besar. Jadi sehingga apa? Ketika kita lihat, saya merasakan, oh ternyata Allah tuh maha adil. Orang-orang yang mungkin dalam satu konteks kita ngelihatnya kayaknya, oh diukur kalau pakai misalnya materi tadi tidak terlalu banyak, tapi rizkinya sama Allah dikasih ke yang lain. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, anak-anak yang mungkin ibaratnya mudah sekali menghafal Quran, attitude-nya bagus, itu semua bentuk-bentuk rizki juga. Semuanya bentuk-bentuk rizki. Nah maka sahabatku sekalian ya, karena rizki itu bermacam-macam, jangan hanya melihat dalam satu dimensi, jangan hanya melihat dalam satu perspektif, yaitu apa, uang. Karena kalau dilihat diukur hanya dalam bentuk uang, maka akan mudah sekali kita kufur. Tapi kalau kita melihat rizki itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain, dimensinya banyak dan luas, maka Masya Allah, setiap hari kita akan penuh dengan kesyukuran. Ya, saya pribadi kayak hari ini, pagi ini, masih bisa bertemu dengan antum semua, ya itu bagi saya adalah rizki, penyemangat pagi hari juga. Wah, mau kerja semangat ngelihat bertemu dengan kurang lebih ada 150-an yang hadir hari ini gitu ya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia. Di silaturahim kita kayak gini pun ini rizki yang menyemangati untuk semangat lagi berikhtiar hari ini, berkontribusi lagi gitu ya. Nah, itu contoh sederhananya ya. Salah. Kira-kira begitu. Wallahu alam. Ya, saya juga masih belajar dalam hal ini. Lanjut. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah boleh jika kita bersedekah itu meminta didoakan untuk kebaikan kita? Apakah itu pamrih? Oke. Dalam aspek saya bedakan dalam konteks ini dua. Kita ada satu kegiatan bersedekah dan ada satu dalam konteksnya yang kita minta didoakan. Nah, maka
Ada 3 dimensi doa. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua mendoakan, dan yang ketiga minta didoakan. Nah, tiga-tiganya ini Masya Allah dianjurkan. Yang pertama berdoa, kita sadar sebagai makhluk, kita penuh keterbatasan. Maka salah satu yang Allah sukai dari kita adalah berdoa. Tapi doa-doa kita itu kadang ada tabir, yaitu apa? Dosa-dosa kita, kesalahan kita, hilaf kita, maksiat-maksiat yang kita lakukan, sehingga kadang-kadang doa kita ini, lisan kita yang mungkin banyak bohong, banyak mungkin juga ini nggak sampai, terhalang oleh tabir. Sehingga ketika kita terhalang oleh tabir, karena mungkin ada hati kita yang kotor, ada lisan kita yang berbohong dan dusta, ya yang suka mungkin bergibah dan juga fitnah mungkin. Sehingga terhalang tabir, doa kita tidak sampai, bisa jadi. Nah, maka ketika mungkin doa kita nggak sampai, maka apa? Banyak-banyaklah mendoakan. Kenapa? Barang siapa mendoakan saudara muslim yang lainnya, kebaikannya maka malaikat mengaminkan untukmu juga. Nah, maka apa? Ketika kita tidak, ya bisa jadi doanya mungkin karena banyak dosa dan silaf kita, akhirnya kita tidak terterima doa kita, maka ketika kita ngelihat ada orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, orang-orang yang mukhlis, doakan. Doakan, kita ngelihat guru kita, Masya Allah, kita doakan. Doa yang sama yang kita inginkan. Ya Allah, saya doakan semoga sahabat-sahabat semua. Maka kenapa saya pasti selalu menutup setiap taklim, setiap kajian itu dengan doa-doa untuk seluruh yang hadir. Kenapa? Maka orang-orang yang hadir, saya yakin dari 140 orang ini ada orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang insya Allah ya Allah suka dan Allah sayang. Nah, maka apa? Ketika kita mendoakan orang-orang itu, maka malaikat juga mengaminkan. Ketika doanya terkabul, insya Allah terkabul juga buat kita. Maka banyak-banyak mendoakan. Nah, yang ketiga, minta didoakan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah dekat dengan Allah, nah maka jangan lupa minta didoakan. Saya ketemu dengan orang, saya minta didoakan gitu. Minta didoakan, ketemu dengan teman, tolong doakan kami. Maka saya juga biasanya kalau teman-teman lihat di akhir, pasti saya selalu minta, tolong ya didoakan, doakan kami. Doakan keluarga kami, doakan keluarga saya di Lampung, Jakarta gitu. Saya selalu minta juga didoakan. Nah, kenapa? Karena ya inilah 3 dimensi doa. Berdoa, ya mendoakan, dan minta didoakan. Karena kadang-kadang bisa jadi ada orang lain yang lebih didengar sama Allah daripada kita. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Ya, boleh aja. Tapi ingat, sedekahnya tetap harus lillahi ta'ala. Ya, sedekahnya tetap harus lillah. Ya, tapi ketika kita ketemu dengan orang-orang, bisa jadi anak yatim, orang-anak mungkin yang lebih ya dekat, mungkin lebih bagus ibadahnya, kita minta didoakan itu sah-sah saja. Ya, tidak apa-apa. Tapi, insya Allah. Ini perkara hati. Ya, kalau kita mau ngomongin tentang manajemen kolbu ini berat banget, panjang. Tapi kita latihan yang mungkin awalnya masih pamrih gitu ya, pelan-pelan kita pisah dua ini hal yang berbeda. Ya, sedekah karena Allah, minta didoakan juga karena Allah. Ya kira begitu. Insyaallah Cukup, ya, pertanyaannya sudah nggak habis. masalah. Oke, kira-kira begitu teman-teman semua. Semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil di pagi hari ini ya. Nah, semoga seluruh yang hadir, yang punya hajat Allah kabulkan. Semoga seluruh yang sulit Allah mudahkan. Semoga seluruh sahabat-sahabat yang hari ini sedang punya, ya, yang ada punya hutang, semoga Allah beri jalan untuk bisa menyelesaikan. Yang sudah punya masalah, mungkin semoga Allah bisa kasih jalan untuk segera menyelesaikan. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah kabulkan seluruh ikhtiarnya. Allah datangkan rezeki dalamnya tidak disangka-sangka. Allah hadirkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Dari rezeki yang Anda bawa pulang ke rumah, semoga menjadi rezeki yang halalan thayyiban, baik buat keluarga kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizah. Dan semoga hari ini Allah berikan seluruh kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Ya Allah, terima amal ibadah kita hari ini, masa lalu dan juga yang akan datang. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Sahabat semua, semoga kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan yang baik, ya husnul khatimah, dan semoga nanti kita di akhir kelak dimudahkan dari semua hisab, dan semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami, doakan keluarga kami, orang tua saya, keluarga saya di Lampung, di Jakarta, dan juga di Malang. Ya, semoga Allah selalu beri perlindungan dan juga keberkahan. Terima kasih sahabatku sekalian atas silaturahimnya. Ya, sampai ketemu lagi. Semangat untuk bekerja hari ini. Afwan, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mau dimaafkan. Saya Ridwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas penyampaian dari Abi Ridwan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat buat kita semua dan juga dapat kita amalkan dan menjadi amal kebaikan, menjadi keimanan, mengimani dan lain sebagainya. Baik, Amin. sebelum kita akhiri, mungkin yang masih belum
mendapatkan informasi bahwa kami dari Yayasan Usman membuka kesempatan untuk bisa bersedekah, berdonasi melalui Yayasan Usman. Silahkan bisa mentransfer melalui rekening BSI yang tersedia. Mari kita akhiri kajian ngopi pagi pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.